Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polres Malang, hari ini saya kedatangan bintang tamu selebgram nih. Langsung aja kali ya kita sapa. Selamat pagi Mbak Ruru. Selamat pagi. Aduh, cantik banget nih Mbak. Mbak, biar di penonton di rumah tahu nih kecantikannya Mbak Ruru, mungkin dicopot aja kali ya maskernya. Waduh. Mbak Ruru udah vaksin belum? Sudah dong. Oh, udah vaksin ya? Vaksin booster udah ya? Booster sudah. Kan tadi sebelum mulai acara kita juga udah mengikuti protokol kesehatan, Iya. udah swab antigen ya Mbak. Iya. Alhamdulillah hasilnya kita semua tadi beserta kru negatif ya. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak kabarnya? Sehat baik. ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat, baik. Ini aku panggilnya Mbak atau Ibu ya? Sebenarnya udah mak-mak sih, cuma nggak apa-apa lah panggilnya Mbak aja kali ya, biar awet Iya. muda. Tapi emang masih kelihatan muda kok. Oh Mbak. iya gitu ya, aduh, Iya. jadi malu deh. Mbak, langsung aja ya. Mbak ini kesibukannya apa sih? Mungkin kan banyak yang belum tahu nih. Kan selebgram itu ngapain aja gitu kesibukannya Mbak? Waduh, selebgram ngapain aja kesibukannya? Sebenarnya saya nggak ada kesibukan apa-apa sih Mbak. Oh, Kayak gitu. ya tiduran di rumah karena saya tuh lebih cinta sama kasur ya daripada sama suami loh. Kok gitu? Nggak ya, kesibukannya ini sih jualan karena aku sama suami ada bisnis online, thrifting, terus sama bikin konten. Gitu aja sih, sama lagi ada project mini series sama temen-temen. Oh gitu. Berarti banyak ya Mbak ya kesibukannya ya Mbak ya? Nggak banyak sih ya, cuma gitu-gitu aja. Oh gitu-gitu aja. Iya. Mbak ini asli mana sih Mbak? Saya kayaknya belum tahu juga nih Mbak, ini asli mana ya? Saya itu besar di Malang, cuman aslinya tuh ini Pasuruan. Pasuruan? Iya, tapi kalau dari bisa dibilang nggak Pasuruan ya, karena rumahku itu Mbak di perbatasan Malang Pasuruan. Jadi kalau apa-apa tuh ya ke Malang sih. Berarti perbatasan Iya, ya Mbak. dari Tapi sekolah udah di terkenalnya Malang kan tapi. selebgram Malang nih ya Mbak Iya. Ruru ya Mbak ya. Bener, terkenalnya mungkin karena aku emang besar di Malang. Oh gitu. Iya. Terus Mbak Ruru ini gimana sih Mbak awal cerita kok tiba-tiba Mbak Ruru jadi selebgram? Emang pengen atau memang sosmednya ini followernya banyak terus mengangkat Mbak, itu gimana Mbak ceritanya? Jadi dulu itu awal mulainya ya kisaran 2015 Mbak. Jadi dulu awal-awalnya tuh iseng posting, kemudian ternyata banyak yang repost, di-repostin akun-akun anonim kayak gitu, akun-akun komunitas gitu. Jadinya dulu tuh masih susah ya buat niatnya awal tuh nggak cari followers, cuman di tahun itu tuh susah buat dapetin followers. Aku bikin iseng bikin video, ternyata banyak yang respon positif, banyak yang repost akun-akun itu tadi. Akhirnya kok banyak, ya udah aku bikin lagi. Akhirnya keterusan deh. Dulu aku sempat ikut komunitas zamannya Fitgram, itu ada Malang Fitgram, itu. Setelah itu kita bikinlah komunitas lagi namanya Malang Kreator. Ya Malang Kreator. Iya, dari situ sampai sekarang deh. Berarti awalnya cuma iseng-iseng ya Mbak? Awalnya Iseng-iseng. iseng. Terus Mbaknya ini ikut grup, akhirnya malah nggak taunya malah nge-up akhirnya Mbak ya? Iya, benar. Terus kontennya apa aja nih Mbak kontennya? Kontennya lebih ke komedi ya, sama masalah percintaan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Itu postingnya di mana Mbak? Instagram atau TikTok atau YouTube, gimana itu Mbak? Kalau sekarang tuh fokus ke TikTok sama Instagram. Dulu Instagram aja awal mulanya. Cuman ini ada rencana mau ngehidupin YouTube karena YouTube aku udah YouTube aku tuh sempet udah ada AdSense-nya, sekarang udah mati karena lama nggak posting Mbak. Oh, Jadi gitu gitu ya. ya, ini mau aku hidupin lagi. Berarti lebih Gitu. fokus ke TikTok sama Instagram ya? Iya. Soalnya kan OTW saya lihat YouTube. tuh TikTok itu emang cepet banget ya Mbak viral itu. Apa-apa video itu mesti dari TikTok gitu ya Mbak ya? Iya bener, sekarang TikTok cepet banget Mbak. Pokoknya kita rajin posting aja, itu udah sehari tuh bisa naik ribuan sih. Gitu ya Mbak Gitu. ya? Itu Mbaknya itu kalau posting juga sama hashtag juga gitu nggak Mbak? Kalau di Instagram iya, kalau di TikTok aku nggak pakai hashtag. Oh di Instagram berarti ya Mbak ya? Di Instagram iya. Karena gitu. kalau di Instagram tuh orang kadang nyari hashtag kan. Itu Instagram dulu tuh bagian dari algoritmanya seperti itu, pakai hashtag. Tapi kalau sekarang kurang tahu ya aku kayak Iya, gimana. Jadi kayak Twitter juga itu kan pakai hashtag ya Mbak Iya, ya? bener. Terus itu Mbaknya itu dapat ide-idenya dari mana Mbak? Atau mungkin pengalaman pribadi mungkin langsung posting atau gimana tuh? Kalau ide itu dulu ya pengalaman pribadi sama pengalaman temen-temen juga, lingkungan. Dulu kan masih kuliah ya waktu itu, jadi kan dapet cerita banyak. Terus
itu sih aku dulu sering disakitin sama cowok mbak, makanya Itu awal dari mulanya. iya bener, jadi Karena disakitin jadi rezeki nih waktu itu. iya dulu tuh banyak konten aku tentang LDR karena dulu aku pacaran LDR nih. Oh iya ya. Iya, di situ akhirnya muncul ide-ide udah kayak gini aku bikin gitu. Berarti Gitu sih. karena pengalaman pribadi nih Mbak LDR, terus kan rata-rata nih anak zaman now kan bucin-bucin tuh ya. Bener. Jadi gampang tuh bikin kontennya Iya. tuh Mbak. Terus itu kira-kira waktu bikin konten tuh yang dipersiapin apa Mbak ya? Mungkin letak kamera atau mungkin nanti editnya atau publikasinya itu kayak gimana itu Mbak? Yang perlu dipersiapkan yang pasti yang pertama tuh ya ide ya. Ide. Jadi aku awalnya tuh nulis ide dulu. Idenya gimana, terus nanti dikembangin. Kalau video aku kan ada yang ini Mbak, selfie ngomong. Nah, itu aku tulis. Kalau itu langsung misalnya aku dapat ide langsung aku tulis skripnya, selalu aku tulis itu. Selalu aku tulis biar nggak lupa ketika dapat ide langsung ditulis. Nah, kalau sketsa biasanya aku dapat ide brainstorm sama Edo. Kalau sketsa kan kadang aku sama Edo kan di rumah. Misalnya tentang keseharian menjadi ibu rumah tangga misalnya gitu. ya. Itu aku brainstorming sama Edo gimana nih enaknya gimana. Kita tulis, habis itu baru kita tag. Habis kita tag kadang langsung aku edit kalau nggak mager ya. Tapi kalau buat kalian di rumah itu aku anjurin langsung diedit ya. Karena biar kita ini cepet-cepet posting. Nah, habis kita edit, habis editing langsung, kalau aku ya cari prime time di mana sih jam ramenya di sosmed. Kalau sosmed aku sendiri itu Mbak di jam 4 sore, kalau nggak gitu jam makan siang jam 12 sampai jam 1 antara itu. Kalau di TikTok aku postingnya siang setengah 2 gitu. Kalau prime time itu tergantung sosmed orang beda-beda ya. Untuk alatnya dulu aku tuh ini awal mulanya bikin seadanya. Dulu masih zamannya aku iPhone 5 tuh ya Allah, itu kamera udah bagus itu Mbak. Gitu. Sebelum iPhone aku kan emang jernih ya Mbak ya. Jadi Iya. iPhone itu udah bagus sih menurutku, Iya. kualitasnya nggak perlu pakai kamera ya Mbak ya. bener, itu dulu aku masih pakai kamera, terus editing sendiri. Sampai sekarang juga masih kameramen aku, sutradaranya aku sendiri, editornya keren aku ya. sendiri. Iya, aku Ternyata semuanya. semua itu Mbak Ruru sendiri ya. Saya Iya, kira aku itu dibalik ini semua itu ada tim, mungkin editing. Enggak. Mbak Ruru tinggal terima bahan, tinggal ngomong. Saya kira gitu. Ternyata Mbak Ruru Enggak. bikin sendiri ya ternyata. Wah, Bikin keren sendiri. keren. Sebenarnya bukan keren Mbak, emang nggak ada dana aja buat aku bayar tim itu. Gak apa-apa Gitu. lah Mbak, buktinya kontennya Mbak sekarang nge-up semua ya kan. Iya, alhamdulillah sih Mbak. Terus tadi kan saya lihat nih di profil di awal nih, kayaknya Mbak ini sempat muncul jadi talentnya Zebra Boss nih ya. Itu kan kerja sama Polres ya Mbak. Itu gimana sih pengalamannya? Bisa ceritain nggak Mbak? Iya, itu Zebra Boss. Boss ya. Berlibet rek tiba ya aku. Deg-degan ya ketemu Mbak Wayu ini aja aku malah kayak Enggak, sama-sama Rocky, cantik. Kan kita cewek soalnya kan. Pengalamannya seru banget waktu itu syuting sama Pak Lucy. Itu sama Pak Nova juga, sama Mas Boncel, itu temen aku dari Malang Kreator, kita satu komunitas. Seru banget sih, aku seneng karena senengnya kenapa? Karena aku dipercaya buat jadi talent di Polres gitu. Ya sebuah kehormatan sih buat aku ya. Sering-seringnya dipanggil. Nah itu sering-sering dipanggil tuh. Nah Gitu Mbak, sih. selain konten-konten nih Mbak Ruru, apa kayak artis-artis juga itu Mbak yang open endorse gitu nggak sih Mbak? Iya, open endorse ya. Apalagi kan followernya banyak nih, kan lumayan nih Mbak buat omset ya Mbak ya. Kalau dulu ya, aku dulu open endorse waktu masih kuliah. Karena aku kuliah tuh dari semester berapa ya itu? Habis KKN tuh ya semester berapa? Mbak tahu KKN nggak sih? Nggak tahu ya. KKN ini praktek itu kan? Ini kayak kita dapat program di desa gitu. Iya, Kayak iya. sebulan di desa. Iya, iya, Nah, iya. semenjak KKN itu aku harus bayar kos sendiri. Jadi aku dulu emang open endorse tuh harus sih dulu. Kalau sekarang enggak, karena aku dulu bayar kos sendiri, makan sendiri. Udah pokoknya dulu tuh hidup pakai uang sendiri aku dulu, Mbak. Jadi aku dulu open endorse terus. Sekarang udah enggak. Sekarang lebih ke campaign ya, campaign dari brand. Karena kalau untuk endorsement tuh untuk online shop kecil, aku gimana Mbak ya? Kayak ngerasa
kasihan bantu, aja, pengen pengen bantu. Jadi kayak kasihan aja mereka harus bayar dengan uang segede itu. Jadi mending aku bantu aja UKM kecil. Aku biasanya ngadain Jumat Berkah. Oh gitu ya. Jadi nggak tiap hari, memang aku kasih free endorsement gitu. Oh nggak tiap hari. Iya, nggak tiap hari. Baru nanti bilang gitu penyanyi mau endorse nih, nggak apa-apa nih ntar. Nggak apa-apa. Kita gratis loh nanti. Iya, nggak apa-apa guys, karena aku emang sering buka Jumat Berkah, tapi ya tetap aku pilah-pilah ya. Pilah-pilah Maksudnya juga ya. nggak sembarangan ya, karena aku sempet dulu tuh open endorse sembarangan, ternyata ada akun penipuan, Mbak. Gitu. Iya, itu Taunya ketipu waktu apa tuh, Mbak? udah aku posting. Jadi dia tuh bikin ikoy-ikoyan tuh, masih ramenya ikoy-ikoyan tuh ya. Dia iklan di aku, ternyata itu penipuan. Jadi banyak pihak dihubungin, ngakunya tuh bakal dapat hadiah. Ternyata disuruh transfer kayak gitu-gitu. Nah itu loh, kita tuh harus pinter. Aku selaku konten kreator juga harus memilih mana endorsement yang harus yang aku terima gitu. Karena kan kalau kayak gitu kan tanggung jawabnya juga gede kan, Mbak. Kayak Mbak gitu. juga kan udah Bener, posting sama-sama. ternyata ketipu gitu, Mbak ya. Bener, Nah, gitu. ini nih ngomong saya undang di podcast nih. Saya pengen tahu nih Mbak Ruru kayak endorse kayak gimana ya? Kalau aku endorse nih, ceritanya nih saya endorse nih. Apa nih, terserah nih Mbak Ruru pengen endorse apa nih, coba nih. Apa? Abis ini bulan puasa ya? Ya itu Iya. bulan puasa deh, tentang bulan puasa nih. Kurma ya, kurma ya. Boleh, Oke. boleh, Mbak. Langsung aja, Mbak. Coba Langsung nih. ya? Iya. Oke, Rek. Mari ini kan posoan. Buka itu dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Nah, iki Rek, ono kurma, meskipun kurma iki gak semanis janji mantanmu sing jarine kate ngerapi. Iya, loro yo. Nah, iki kurma tak jamin kon. Iki sunah soalnya. Buka puasa nggawe kurma iki kon tak jamin. Ndang orderen ndek kene. Oh, kok tak tag deh gini. Utawa swipe up, Rek, swipe up. Udah nggak ada swipe up sekarang, Mbak ya. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Nanti Dulu mau tuh- saya tiru nih kayaknya ini. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak Ruru kan pede banget ya kalau ngomong ya. Apa mungkin karena cantik ya? Enggak juga sih, Mbak. Masa Masa udah cantik, pede lah gitu. Tipsnya apa tuh, Mbak? Ada yang bisa dibagikan nggak ke penonton yang mungkin pingin kayak Mbak Ruru tapi mungkin dia masih belum pede nih, itu Mbak. Tips ya. Iya ya, tips tips di depan kamera ala Mbak Ruru. ala Ruru. Jadi tips pede depan kamera itu yang penting niat sih yang pertama. Kalau kita nggak niat yo gak mungkin melaku gitu. Yang kedua make up. Kenapa harus make up? Karena orang kadang nggak percaya diri tuh kenapa sih? Kadang kan ngerasa muka kita jelek gitu. Itu kan kayak mempengaruhi di rasa kepercayaan diri kan. Makanya kita harus make up senyamannya, nggak harus menor ya. Kalau aku make up senyamannya aku. Yang ketiga di dress up, kita harus pakai baju balik lagi senyamannya Senyaman juga. mungkin. Tapi ya jangan yang udah kotor gitu, harus bersih gitu kan, yang enak dipandang gitu di kamera, looknya bagus gitu. Yang keempat kita harus terus berlatih, Mbak. Karena yang namanya juga belajar, karena aku juga masih belajar. Jadi aku ngomong depan kamera tuh juga hitungannya terus melatih komunikasi aku, melatih speaking ya. Speaking. Melatih cara ngobrol kita, cara ngomong kayak gimana. Itu sih terus berlatih. Yang terakhir kita jangan malu bertanya dan belajar ke orang yang lebih berpengalaman. Itu sih Mbak Itu dari ya, aku tipsnya tips ya. pede. Diulangi lagi Mbak, mungkin ada yang kelewatan tadi Oke. mungkin. Yang pertama tadi Yang pertama niat, kemauan ya, niat. kemauan. Yang kedua make up, Make up biar pede ya. biar pede, biar makin pede ya, Makin meningkatkan. pede. Terus Yang ketiga pakaian. pakaian. Senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin. Yang keempat terus berlatih. Terus berlatih. Ya, ini paling penting sih ya. Yang kelima harus berani belajar dan belajar ke orang yang berpengalaman. Itu sih Oh gitu ya. 5 Mbak. tips dari aku ya. Ala Mbak Ruru tuh biar pede depan kamera ya Mbak ya. Mbak ini sebelum saya akhiri nih yang terakhir nih Mbak Ruru. Udah dong Mbak, nggak kerasa nih. Seru ya Iya, ngobrol. seru banget. Ya nanti ngobrol sama saya sendiri di Belakang ya. Yang terakhir nih Mbak, sebelum Mbak saya tutup, mungkin Mbak Ruru ada pesan untuk penonton di rumah yang sedang menonton nih Mbak.
kapan lagi nih? Oke, pesan dari saya. Aku kayak uang iya sih orang yang kayak pesan gitu loh. Iyalah. Kalau diundang di sini berarti orang iya sini. Amin ya, amin. Pesanku buat teman-teman di rumah, kalau ingin berkarya, ayo mulai dari sekarang. Nggak usah deh kita mikirin harus punya alat yang kayak gimana. Yang penting kita posting aja. Jangan malu untuk merasa apa ya, jelek. Pokoknya gini, kalau aku lucu nggak lucu pokoknya posting ngono. Kon di komen elek, mereka sampai kapanpun iku tetep dek komen dek nisor ya. Komen iku dek bawah sih ya. Gak bakalan iku sampai dhuwur deh iku. Terus jangan lupa kita harus berbijak menggunakan sosmed. Itu sih itu kita yang harus paling menjaga penting. menjaga lisan kita, menjaga jari kita gitu. Gitu. Semoga kedepannya Mbak Ruru ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang sedang menonton dan memberikan contoh yang positif terhadap pengguna sosial media. Betul ya Mbak ya? Iya, bener, Mbak. Mbak, sebenarnya sedih ya harus mengakhiri, tapi saya ucapkan banyak banget terima kasih ke Mbak Ruru udah nyempetin datang ke podcast SS Station Polres Malang. Mungkin nanti kedepannya kita bakal undang lagi Iya. dengan tema-tema yang berbeda lagi ya Mbak. Siap. Nah, Terima kasih untuk loh. penonton di rumah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Polres Malang. Saya Bribtu Febi dari Humas Polres Malang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.